Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mengangkat kasus tentang penyiraman kepada senior KPK Bapak Novel Baswedan. Sebelum kita menyimak videonya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Fahmi Faris, yang kedua ada Chasan Ansori, yang ketiga ada Wisnu Yulianto, yang keempat ada Milano Kusumayuda, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rizky Sultan. Mari teman-teman kita simak video berikut. Kronologi kejadian. Kasus ini berawal ketika Novel baru pulang dari sholat subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Dia tiba-tiba dihampiri dua laki-laki tidak dikenal di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta. Kedua pria itu mendekati Novel dengan menaiki sepeda motor dan menyiramkan air keras kepada Novel. Dari penyiraman. Dampak dari penyiraman ini, Novel langsung dilarikan ke rumah sakit Mitra Keluarga, yang dimana saat Novel dibawa ke rumah sakit tersebut, wajah di mata Novel mengalami luka. Bahkan mata kiri dari Novel mengalami kerusakan hampir 95% dan nyaris mengalami kebutaan. Perjalanan Novel pun tak sampai di situ. Ia pun harus dirujuk kembali ke Rumah Sakit Eye Center Menteng, Jakarta Pusat. Namun, mata Novel harus mendapat penanganan yang lebih serius dengan diangkut ke Singapura. Serba-serbi kasus Novel Baswedan. Dalam kasus ini, ada kejanggalan karena vonis yang diterima pelaku terlalu ringan, yaitu hanya 1 tahun penjara. Berikut pasal yang dikenakan terhadap pelaku berupa pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan, subset pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal 170 ayat 2 KUHP menyebut pelaku terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara jika menyebabkan luka, 9 tahun jika menyebabkan luka berat, dan 12 tahun jika menyebabkan kematian. Sementara pasal 351 KUHP menyebut pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Jika menyebabkan luka berat, hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Pelaku penyiraman air keras kasus Novel Baswedan. Ada beberapa anggapan alasan terkait dari pelaku kasus yang menimpa Pak Novel Baswedan. Menurut Rahman dalam persidangan di PLN Jakarta Utara, ia menyebutkan, "Saya hanya ingin memberikan pelajaran kepada saudara Novel, karena menurut saya dia seorang pengkhianat, yang berdasarkan dia siapa, dia bisa besar, dia bisa hebat, karena dia seorang polisi." Rahmat mengaku mulai menyimpan kemarahan saat Novel Baswedan keluar dari institusi kepolisian dan menetap bekerja di KPK. Pada saat itu, hati saya mulai tergerak untuk memberikan pelajaran, karena kesannya dia lupa diri. Katanya Novel mundur dari kepolisian dan menjadi pegawai KPK pada 2012. Saat itu sempat terjadi konflik antara KPK dengan kepolisian karena Novel bersama 27 orang penyidik KPK menolak untuk ditarik kembali ke Korps Bayangkara. Rahmat juga mengaku tindakan penyiraman air keras atas inisiatif sendiri tanpa perintah orang lain sama sekali tidak ada, katanya. Kata Jokowi tentang kasus Novel Baswedan. Menurutnya, pada tanggal 1 Agustus 2017, kasus yang menimpa Pak Novel Baswedan harus segera dituntaskan. Pengusutannya terus mengalami kemajuan. Lalu pada tanggal 3 November 2017, Pak Jokowi berkata, "Dalam prosesnya sudah sejauh mana? Yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas." Lalu ia meneruskan, "Sampai saat ini, terus akan kita kejar terus. Kapolri dan Polri juga saya sudah sampaikan. Kalau Polri sudah gini, ya baru kita akan step yang lain." Dia meneruskan juga, pada tanggal 4 Desember 2018, "Saya sudah mendapat laporan mengenai proses pengembangannya dari Kapolri yang juga sudah bekerjasama dengan KPK, Kapolnas, Ombudsman, Komnas HAM." Ia meneruskan juga pada tanggal 14 Januari 2019, "Itu bukan dari kita loh, itu rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar kalau seingat saya di pertengahan Desember. 21 Desember sudah keluar rekomendasi dari Komnas HAM. Kalau saya, urusan saya mengawasi agar kita segera memonitor dan mengawasi agar masalah itu segera selesai." Lalu pada tanggal 19 Juli 2019, oleh sebab itu, sekali lagi, kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis ini harus bisa selesai apa yang kemarin disampaikan.
Saya beri waktu 3 bulan. Hasil kayak apa, jangan sedikit-sedikit larinya ke saya. Pada tanggal 24 Oktober 2019, Pak Jokowi pun berkata, mengenai kasus yang ditanyakan tadi, Novel Baswedan, saya kira nanti akan saya kejar kepada Kapolri yang baru agar bisa diselesaikan. Dan terakhir ia mencetuskan pada tanggal 1 November 2019, tadi saya sudah sampaikan ke Kapolri yang baru, saya beri waktu sampai awal Desember. Tadi saya sampaikan awal Desember begitu. 10 Desember 2019, dijawab Kapolri, ada temuan baru yang sudah menuju kata kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak kasih waktu lagi. Saya bilang secepatnya segera diumumkan siapa, cetus Pak Jokowi. Pada tanggal 30 Desember 2019, ya, kita sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Polri. Tetapi yang paling penting, kawal bersama. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang negatif. Dari dulu tamtim, entah tim mencari fakta ataupun yang paling penting dikawal semua. Bareng-bareng mengawal agar peristiwa itu tidak terulang lagi. Yang paling penting itu. Jangan sebelum ketemu ribut, setelah ketemu ribut. Cetus lagi Pak Jokowi. Berikut ialah cuplikan video berita dari kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan beserta dengan rekaman CCTV penyerangan terhadap Novel Baswedan. 11 April 2017, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kejanggalan demi kejanggalan dipertontonkan dalam pengungkapan dugaan kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Bukti dan saksi yang bisa mengarahkan penyiraman air keras dilakukan dengan terencana tak dihadirkan di ruang sidang. Novel menunjukkan foto-foto pengintaian di sekitar rumahnya saat ia hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini jelas semuanya tergambar bahwa pelakunya bukan 2, tapi banyak. Ini adalah foto pertama yang ditunjukkan Novel saat ia menjadi narasumber Mata Najwa. Foto ini diambil pada 14 Maret 2017 atau sebulan sebelum peristiwa penyiraman air keras. Terduga pengintai berada di lokasi ini di seberang rumah Novel yang dibatasi oleh kali. Saat kasus penyiraman ini diselidiki Polda Metro Jaya, nama lelaki dalam foto itu sempat disebut polisi. Dia adalah Hasan Hunusalela. Hasan berada di sekitar rumah Novel dan sempat menanyakan waktu kepulangan penyidik senior KPK itu kepada para tetangga. Sebelum kejadian penyiraman Pak Novel, saya sempat melihat ada orang asing yang mencurigakan. Dugaan saya, atau perkiraan saya, kenapa saya harus memperhatikan dia, karena dia kalau duduk di samping, itu dia memperhatikan ke rumah Pak Novel. Ini adalah foto kedua yang diperlihatkan Novel. Foto ini diambil dari lokasi ini oleh tetangga Novel pada 28 Februari 2017. Terduga pengintai berada di sebelah Masjid Al-Ihsan, tak jauh dari lokasi penyiraman Novel Baswedan. Polisi juga sempat menyebut sosok pria ini ketika dalam penyelidikan. Nama lelaki dalam foto itu ialah Muklis Ohorela. Dan ini adalah foto ketiga yang ditunjukkan Novel. Foto ini adalah tangkapan kamera CCTV rumah Novel pada 5 April 2017 atau 1 minggu sebelum peristiwa penyiraman air keras. Si pengintai mendatangi rumah Novel dan berpura-pura menanyakan baju gamis. Si pengintai juga sempat terlihat oleh tetangga Novel sebelum dan saat peristiwa penyiraman air keras itu terjadi. Untuk satu orang kan saya tidak melihat karena pakai helm sukses. Yang jelas ada yang bodinya timpang. Belakangan diketahui pria dalam CCTV itu adalah Ahmad Lestaluhu. Ahmad diperiksa polisi setelah Novel memperlihatkan foto terduga pelaku yang ia peroleh dari seorang perwira Densus 88. Foto itu diperlihatkan Novel kepada Muhammad Triawan, Kapolda Metro Jaya saat itu. Memang apa yang ditunjukkan foto oleh dari Densus 88 disampaikan ke saya bahwa dia melakukan pencarian dengan menggunakan teknologi IT dan hal itu dilakukan karena perintah Kapolri. Artinya saya melihat metode yang dipakai itu benar dan perintahnya juga mestinya bukan main-main kan. Ketika saya konfirmasi ke para saksi juga mengatakan itulah pelakunya.
Siapa orang itu? Disebutkan AL itu. Tim investigasi independen dari jaringan masyarakat sipil dan keluarga novel sempat membantu menyelidiki penyiraman air keras ini. Hasilnya tim menemukan bahwa sebelum peristiwa penyiraman, terduga pengintai berhari-hari dan berjam-jam berada di Jalan Inkaso, tepat di seberang rumah novel. Hasan dan Muklis diketahui berada di sekitar rumah novel di warung ini. Di sini, Hasan sempat berpura-pura menanyakan sewa kamar kos di sekitar perumahan novel. Dan yang menarik dari pengintaian di sekitar rumah novel adalah sepeda motor yang digunakan Muklis. Sepeda motor ini adalah milik Yusmin Ohorela, seorang anggota polisi yang bertugas di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Motor yang digunakan itu motor anggota dari Polda Metro Jaya gitu, yang ada kaitannya juga ataupun memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pengintai. Hasan, Muklis, Ahmad, dan Yusmin sempat diperiksa penyidik terkait keterlibatan mereka dalam dugaan kasus penyiraman air keras yang dialami novel. Keempatnya dilepaskan karena memiliki alibi yang kuat tak berada di lokasi kejadian. Tapi polisi tak pernah memeriksa tetangga novel untuk mencocokkan alibi para terduga pengintai bahwa mereka kerap berada di sekitar rumah novel sebelum kejadian. Kejanggalan itu pun tertera dalam dokumen investigasi Komnas HAM. Hasil investigasi itu menemukan bahwa tim penyidik kepolisian mulai dari Polsek Kelapa Gading, Polres Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya melakukan penyalahgunaan proses yang berakibat pada lamanya keadilan didapat oleh korban. Salah satu poin dalam investigasi Komnas HAM ialah proses penyelidikan terhadap Hasan, Muklis, Ahmad yang berfokus pada keberadaan ketiganya saat kejadian. Seharusnya pembuntutan dilakukan terkait pada aktivitas selama beberapa hari di sekitar TKP. Dalam hal ini, kedua orang asing tersebut, yakni Hasan dan Muklis, dapat diduga sebagai pengintai yang pada hari H kejadian memang tidak berada di TKP. Komnas HAM juga mengkritik alibi polisi mengenai pelepasan Hasan dan Muklis. Keduanya tak diperiksa lagi karena mereka ternyata informan polisi. Poin menarik lainnya ialah penyelidikan terhadap Ahmad. Ia dilepas karena mengaku tidak berada di lokasi kejadian dan sedang menonton televisi di rumah pamannya sampai subuh. Bahwa alibi ML Muhammad Lestaluhu yang mengindikasikan bahwa bersangkutan sedang di rumah kontrakan pada saat kejadian sangat lemah dan seharusnya diselidiki lebih dalam oleh tim Polda. Polisi mempercayai alibi Ahmad dan memperkuatnya dengan rekaman CCTV yang menampilkan wajahnya saat dalam perjalanan dari stasiun Pasar Minggu ke Sawah Besar. Tahukah rekaman CCTV ini diambil pukul berapa? Jawabannya pukul 3 sore atau 10 jam setelah kejadian penyiraman air keras. Lantas di mana relevansi CCTV ini untuk memperkuat alibi Ahmad? Jawabannya tidak ada. Alibi Ahmad ini pun bisa dipatahkan andai polisi memeriksa tetangga novel yang melihat sosok diduga Ahmad sebelum peristiwa penyiraman air keras. Sebenarnya saya punya harapan dipanggil ke pengadilan sehingga bisa mencocokkan secara langsung apakah orang yang saya lihat pada H-1 itu sama dengan orang yang saat ini menjadi terdakwa. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini sebatas membandingkan lewat media, saya rasa bukan wanita. Pengungkapan kasus penyiraman air keras itu dinilai janggal oleh tim advokasi Novel Baswedan. Bukti-bukti bahwa teror air keras ini berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik pun tak hadir di ruang sidang. Sejak awal, pengungkapan kasus ini sengaja diarahkan menjadi motif dendam pribadi. Polisi mengabaikan fakta-fakta bahwa teror dilakukan dengan sangat terencana dan terhubung dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Sudah ditemukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia dan juga TGPF bentukan Polri bahwa kasus ini berkaitan dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang menangani kasus-kasus besar. Dan juga kasus ini sistematis dan terorganisir. Tidak hanya ada pelaku lapangan, tapi juga ada pelaku pengintai dan juga otak intelektual di balik penyerangan ini. Setelah kita melihat cuplikan berupa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan,
Berikut ialah fungsi IT forensik. Karena adanya bukti tersebut dapat menambah barang bukti pada kasus tersebut, yang dimana digunakan sebagai bukti IT forensik. Karena dengan adanya IT forensik, untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital secara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital, dan memudahkan penyidikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.